Heboh kasus dugaan pelecehan seksual yang menimpa Susilo Wibowo atau UGB kian bergulir panas. Wanita berinisial R yang telah melaporkan UGB mengaku menuai teror pasca berani memperkarakan pelecehan yang dialaminya ke ranah hukum. Benarkah teror tersebut berasal dari UGB? Dilaporkan sampai ke Komnas Perempuan, mungkinkah UGB mulai kebakaran jenggot dan ketakutan? Pemirsa, kita simak liputannya berikut ini. Babak baru dan mengejutkan kembali mewarnai gonjang-ganjing kemelut kasus dugaan pelecehan seksual yang menimpa Susilo Wibowo atau UGB. Bagaimana tidak, seolah tak cukup dengan melaporkan UGB ke Polda Metro Jaya, hari Senin kemarin R yang mengaku sebagai korban pelecehan UGB mengadukan nasibnya ke Komnas Perempuan. Kami berada di Komnas Perempuan melaporkan kejadian dugaan pelecehan seksual yang dialami oleh saudari Rizka dan diduga dilakukan oleh seseorang yang bernama UGB. Dalam hal ini, Komnas Perempuan telah menegaskan siap mendukung kami, terutama di dalam jalannya proses hukum tuntutan pelecehan seksual ini. Memang itu hak siapapun ya untuk melaporkan kepada Komnas Perempuan. Artinya pihak kita mengapresiasi dan itu tidak menjadi masalah dan tidak menjadi beban buat kita. Karena apa? Karena kami yakin ya, yang namanya Komnas Perlindungan Perempuan itu tidak serta-merta melihat hanya satu sisi saja. Ketika itu terjadi tahun 2011, kenapa baru hari ini teriak andai kata itu benar? Pun hal tersebut sudah dibantah oleh pihak UGB bahwasanya UGB tidak pernah mengenal dan tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Meski kekeh mengaku tidak kenal, tapi toh faktanya pengacara UGB juga tak mengelak kalau R bisa jadi seorang pasien yang ditangani oleh UGB. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengaku tidak kenal, tapi mengapa UGB juga tidak mengelak kalau R adalah pasien yang menerima pengobatan darinya? Mungkinkah ini berarti sikap kekeh yang ditunjukkan pihak UGB selama ini hanya sebuah pembelaan diri belaka? Kalau untuk pengobatan, ya itu berarti memang benar. Terjadi pengobatan berarti kan itu. Nah sekarang kalau memang terjadi pelecehan, apalagi ditutup matanya. Ditutup matanya bisa meyakinkan, ini kan sungguh aneh gitu loh. Dan kami sudah menghimpun data-data tentang siapa wanita ini. Ada saatnya kita akan bongkar semuanya, siapa keluarga dia, siapa background dia, dan apa tujuannya kita akan bongkar. Surat pendaftaran ini aja ya, tuh ya, sama air ya. Ya, kwitansi dia pinter, memang udah niat nipu dia ya sama seluruh umatnya ya. Tapi Allah yang ngutuk nanti atas sumpah orang-orang banyak. Saya punya barang bukti kuat loh UGB. Jangan nggak ngaku kamu ya, Allah pun 25 tahun pun masih ingat ya kejadian anak saya ya. Masa kamu baru 3 tahun aja udah pura-pura lupa? Dan Mbak sudah jatuh tertimpa tangga pula usaha R dan sang ibu untuk mencari keadilan dengan memperkarakan UGB sampai ke ranah hukum kabarnya kini menuai teror. Pihak Rizka pun mengutas sebuah langkah mengejutkan, yaitu membawa Rizka ke sebuah klinik khusus para pasien trauma untuk mendapatkan bukti visum psikis yang konon mampu mengancam posisi UGB. Ada sih ya 12 kali ya nelfon ke anak saya bilang, itu udah jadi angkat. 12 kali ada yang nelfon anak saya, terus ditanya dari mana, siapa. Alasannya katanya korban guntur, terus nanya alamat, wah udah nggak beres itu. Dan akan melaporkan orang tuanya yang selama ini berkoar-koar seolah-olah membentuk opini, mencucurkan air mata. Oke, dia seorang ibu, kita respect, hormat kepada seorang ibu. Tapi ketika air mata itu buaya, ketika air mata itu hanya ingin melihat supaya dikasihani, ini kan ada sesuatu yang licik dan picik. Di dalam sebuah kamar, apabila ada sepasang manusia laki-laki dan wanita di dalam sebuah kamar, dan ada sebuah tempat tidur pula di dalamnya, maka patut diduga melakukan. Dan juga tadi adanya jurisprudensi putusan Hakim Agung Bisma Sekregar mengatakan kasus pelecehan seksual tidak perlu adanya saksi. Dan kelima, kita akan membawa Rizka ke konseling ke klinik pulih untuk mendapatkan visum et repertum psikis untuk membuktikan adanya traumatis pernah kejadian pelecehan seksual ini. Sehingga 5 alat bukti sudah cukup.
Ya. Mau tak mau sebuah teka-teki pun mencuat. Jika UGB lah yang diduga melakukan tindak pelecehan seksual, mengapa sang pengacara yang sama sekali tidak ada di saat kejadian justru aktif menjawab dan menyangkal segala kesaksian R dengan begitu yakin? Di manakah UGB kini berada? Yang pasti lewat pengacaranya, R pun meminta agar UGB dicekal untuk pergi ke luar negeri demi tegaknya proses hukum. Ustadz Guntur Bumi nggak kemana-mana, ada, artinya dia menjalankan rutinitas seperti hari-hari biasa, karena memang ini sudah diberikan kuasa kepada para kuasa hukumnya, ya biarkan kuasa hukum yang bergerak lah. Selain kita himbau atau kita mohon kepada pihak kepolisian ini supaya segera menangkap dan menahan UGB, juga kita mohonkan adanya satu tindakan hukum untuk mencekal UGB ya, tidak bisa, jangan sampai bisa pergi meninggalkan tanah air kemanapun dia pergi ya. Sakit hati. Dan dia pun jangan ngelak, katanya nggak kenal dengan anak saya. Sedangkan dia ada fotokopi KTP anak saya. Nah berarti itu kan dia kenal, dia tahu. Dia bilangnya sama sekali nggak kenal, nggak tahu sama anak saya. Dia trauma, kelakuannya kan udah sangat menjijikan sekali seperti itu. Karena kan ustadz ya, nggak pantas seperti Ustadz. Demi kebenaran, saya hadapin sampai dimanapun. Saya tidak gentar ya dengan Anda semua. Berbeda dengan kisah UGB, sesaat lagi masih ada cerita unik Dewi Persik yang ternyata masih gahar di atas panggung meski berada di balik penjara. Tapi benarkah banyak yang membandingkan DP dengan Jupe di rutan Pondok Bambu? Simak terus Was-Was setelah yang satu ini.